mohon kepada Allah keberkahan hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, berikan kami kebaikan hari ini. Wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'da, kebaikan di dalamnya dan setelahnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fihi wa syarri ba'da. Lindungi kami ya Allah, terutama yang hadir mendengarkan kajian ini ya Allah, dari semua keburukan yang ada di dalam hari ini ataupun setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz wabil khusus Kiai Luqman, semoga sesuai namanya. Luqman salah satu nama yang diabadikan di Quran. Bagi beberapa ulama, Luqman itu dianggap nabi. Kalau sekarang jadi imam masjid. Tugasnya kan sama ya. Dulu ngimamin umatnya. Jangan dikira nabi-nabi dulu itu beruntung semua. Nabi dulu itu ada yang pengikutnya cuma satu, ada yang pengikutnya cuma dua. Nabi diperjalankan ke masa depan. Jadi melintasi waktu itu tidak hanya di film, itu ada dalam kerohanian. Mundur ke waktu yang sebelumnya juga terjadi. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW diperjalankan ke masa depan, maka beliau melihat ada seseorang yang disebut Nabi, di belakangnya cuma 2 orang, ada yang 10 orang, yang 11 siapa? Ada Nabi yang pengikutnya cuma 11, Nabi Isa di masa itu. Ada Nabi yang nggak punya pengikut, ada juga. Jadi kalau ada ustadz sendiri aja ya. Sian juga tuh ya. Jadi segimanapun kita hari ini dakwah, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya dulu ngajar hadis, ngajar hikam tuh, murid saya cuma 2, kadang cuma 1. Kalau hujan itu doang yang datang. Tapi kalau murid sudah datang, kita ngajar ya. Dan alhamdulillah kita istiqomah. Saya mulai ngajar itu 2006, mulai buka kajian kitab kuning, kitab-kitab yang bersanad kepada ulama-ulama terdahulu. Habis talaqi dengan masyayikh dari Yaman, saya langsung kemudian ajarkan apa yang kita pelajari. Kitab pertama yang saya ajar itu kitab Syarah Sanusi Ummul Barahim ya. Alhamdulillah. Habis itu baru pindah ke kitab A, B, C, D. Dari murid cuma 1, 2. 2008 baru berani buka kajian hikam, karena ijazahnya sudah lama sebenarnya. Buka kajian hikam itu nomaden, pindah setempat. Di tempat itu sekitarannya orang gak nyaman lagi, pindah lagi kita. Begitulah pindah-pindah sampai kemudian Allah kasih tempat yang lumayan, dan sekarang nggak muat lagi orang datang. Kalau udah 60 orang ngaji hikam, ngaji kitab, sudah nggak muat, dan sudah khatam berkali-kali. Alhamdulillah kajian hikam. Jadi kita ini tugasnya nggak usah mikirin orang berapa banyak datang. Tugas kita cuma menyampaikan apa yang Allah perintahkan sampaikan. Pagi ini, karena saya juga ngajar hadis dan lebih lama ngajar hadis daripada ngajar hikam dan lain sebagainya, saya bawakan kitab Sahih Imam Muslim. Babnya tentang az-zikr wal du'a wat taubah wal istighfar. Bab tentang zikir, doa, taubat, istighfar. Nanti nggak tahu nyampainya seberapa hadisnya ya. Di masjid namanya Masjid At-Taubah. Allah itu senang sekali dengan orang taubat. Semoga masjid ini masjid yang disenangi oleh Allah. Wallahu afrahu bi taubati 'abdihi. Ya. Allah sangat senang sekali jika hambanya bertobat. Kalau Allah senang itu maksudnya apa? Ridha. Jika ingin menumbuhkan keridhaan Allah, maka mulailah pagi dengan taubat. Taubat itu pengakuan kepada Allah, istighfar minta diampuni. Nah, jadi itu satu paket. Wa bi sanadil muttasil Imam Muslim.
Karena kita tidak bertemu Imam Muslim, maka kita pendek dari sanad guru-guru kita yang bersambung ke Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Selevel Imam Muslim enggak langsung mengatakan qala Rasulullah. Dia masih mengatakan berkata guruku Qutaibah. Qutaibah ini orang yang umurnya sekitar 90 tahun. Panjang apa enggak tuh? Qutaibah ini ketemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Syafi'i, bahkan sama-sama mendengar hadis dengan Imam Syafi'i. Ke siapa beliau belajar? Ke imamnya bernama Imam Malik. Ini muridnya Qutaibah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu berguru kepada murid-murid dari imam-imam mazhab. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak usah ikut mazhab, langsung saja ke Bukhari Muslim, itu turun derajat. Paham maksudnya turun derajat? Jadi hadis itu ada sanadnya yang tinggi, ada yang pendek. Tinggi itu berarti jarak dengan Nabi itu pendek, ya. Ada yang rendah. Yang rendah itu yang jumlah rawinya panjang, jumlah imam yang menghubungkan kita ke Nabi panjang. Kalau melewati Imam Malik, maka jumlahnya pendek, karena antara Imam Malik dengan Nabi cuma 3 orang. Orang terdahulu ini ulama salafus saleh. Imam Muslim ulama salafus saleh, tidak pernah langsung mengatakan dari Nabi. Orang dulu jika berani mengatakan dari Nabi kembali langsung ke Rasulullah, itu orang disebut kazzab, pembohong, ya, karena nggak punya sanad, nggak punya silsilah. Imam Muslim, Imam Bukhari ngomongnya apa? Haddatsana Qutaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab, ya, bagian-bagian akhir dari Sahih Muslim. Kalau nomor itu bukan dari imam, ya, nomor itu dari penerbit kitab. Mau tahu nomornya? Nggak usah lah, ntar bikin antum beban hidup, ya. Bener nggak Ki? Nggak perlu menghafalkan nomor kecuali kita ada keperluan khususnya. Ada juga gurunya yang lain bernama Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini bahkan wafatnya lebih dulu. Kalau Qutaibah ini wafat 240 Hijriah, sedangkan ini Zuhair, gurunya Imam Muslim, wafatnya 8 tahun sebelum dia, sebelum Imam Qutaibah. Jadi Imam Muslim ini pemburu hadis dan tidak hanya mendengar dari satu syekh. Wal lafzu li Qutaibah. Hadis ini redaksi Imam Qutaibah. Kata Imam Qutaibah, haddatsana Jarir, kami berguru kepada Imam Jarir. Kata Imam Jarir, anil A'mash, dari imam yang bernama, yang bergelar A'mash, nama lengkapnya Sulaiman bin Mihran. An Abi Saleh, dari Imam Abi Saleh. Abu Saleh ini punya guru sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Apa kata beliau? An Abi Hurairah. Nah, ini namanya disebut rangkaian sanad. Apa faedah nyebut sanad? Karena sanad itu isinya wali-wali Allah, maka setiap menyebut nama kekasih Allah turunlah berkah. Mereka itu disebut soleh, disebut wali karena mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah yang disebut Sayyidus Salihin, penghulunya orang-orang soleh. Nah, ini sunnah menyebut nama guru. Jadi kalau belajar hadis nggak langsung qala Rasulullah yang benar. Kalau belajar hadis itu sebutkan sanad dulu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Namanya apa? Hadis Qudsi. Disebut hadis Qudsi karena dia turun dari kemuliaan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, al-hadis al-Qudsi itu tidak mesti sahih. Ada hadis Qudsi yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang paling sahih itu cuma Al-Quran. Kalau Al-Quran riwayatnya sudah mutawatir, lebih dari 7.000 periwayat, bahkan belasan ribu periwayat. Jadi cara baca Quran tadi itu ada periwayatnya ribuan. Kalau hadis ini cuma beberapa imam.
Jadi periwayat yang banyak disebut dengan mutawatir. Kalau sedikit, cuma beberapa orang disebut ahad. Hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif itu tidak berlaku pada mutawatir, karena mutawatir pasti benar. Gak mungkin orang bersepakat untuk bohong. Itu sebabnya hadis riwayat orang banyak itu pasti benar. Sedangkan hadis seperti ini bisa jadi diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak kuat hafalannya atau bermasalah agamanya. Maka disebut hadis ini hadis ahad, karena riwayatnya riwayat Imam Muslim. Beliau sudah sortir riwayat hadis dan dikumpulkan mana yang sahih. Ini termasuk hadis qudsi yang sahih, ya. Apa kata Allah SWT? Allah berfirman, Azza wa Jal. Sering dengar Allah Azza wa Jal. Apa arti Azza wa Jal? Azza yang maha perkasa, Wajal yang maha mulia. Itu mana Azza wa Jal. Kalau Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi. Ta'ala di situ maha tinggi dari yang kita bayangkan. Itu wa ta'ala, ya. Ana inda zanni abdi bi. Hadis ini sudah masyhur, cuma selama ini kita baru dengar dari Ustaz. Sekarang saya bacakan sanadnya. Jadi sudah dapat dua berkah. Baca nama imam, lalu baca teks yang diriwayatkan para imam. Aku berdasarkan, aku inda secara harfiah berarti di sisi. Ana, kata Allah, aku inda di sisi zanni abdi bih. Zan, persepsi atau keyakinan hambaku terhadapku. Hari ini kita berbaik sangka kepada Allah atau berburuk sangka? Berkeyakinan baik atau tidak baik? Negara ini berkah atau tidak? Benar. Yang meyakini negara ini berkah, dia diberkahi hidupnya. Mungkin tidak ada ulama dan umara yang sempurna, nggak ada, benar nggak? Tetapi kebebasan yang diberikan kepada kami, para dai, para ustadz, para guru, untuk berbicara, mengajar umat secara bebas di negeri ini salah satu nikmat, dan antum bisa mendengarkannya secara mudah juga. Ini juga nikmat. Maka kurangi keluhan. Jika ada kekurangan di umara kita, ulama kita, kita sampaikan nasihat. Nasihat itu tidak ada di situ hujatan. Nasihat bahasa Arab artinya khulusun niyah wal kalam wal af'al. Ketulusan dalam berkalam, ketulusan dalam berbuat, ketulusan dalam menyampaikan kebaikan, menyampaikan kritik. Mau nggak dikritik orang, tapi orang itu mencaci kita di depan orang lain? Mau terima nggak orang ini? Gak mau. Kira-kira kalau antum seorang ustadz ngajar begini, ada orang mencaci maki di depan, sulit loh terima. Ego kita main. Si ustadz nggak punya kekuasaan, mungkin dia cuma punya keberanian. Kalau dia seorang pemimpin, dia punya akses dalam kekuasaan. Jika dia ego, antum bisa hilang malam itu, ya. Dulu zaman-zaman Orde Baru, ya. Guru saya dulu tokoh Masyumi, Abu Ya Hasan Basri, mengkritisi pemerintah di zaman Orde Baru. Habis khutbah dipanggil. Dulu yang manggil bukan polisi, tentara, karena dulu ABRI sama tentara sama polisi itu nyatu. Dipanggil, dikata-katai. Kenapa kamu begini? Kenapa begini? Ya, yang ditanya wali, dia berbicara dengan nurullah. Tiba-tiba si tentara ini tunduk, pulang-pulang cium tangan. Ya. Mohon maaf Abu Ya, kami sudah salah orang. Jadi muridnya, alhamdulillah. Ya. Dulu begitu, saya menyaksikan guru saya seperti itu. Karena saya tahu zaman dulu begitu. Sekarang saya kritik penguasa, nggak digituin.
wah ini berarti kebebasannya sudah tambah. Maka saya membangun persepsi keyakinan dalam diri, negeri ini perlahan-perlahan mulai diberkahi oleh Allah dengan kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan dalam apa saja. Kita syukuri ya. Yang kurang kita doakan, bukan kita caci maki. Sepakat? Ya. Ana 'inda zanni abdi bi. Nah, kalau antum bangun persepsi setiap hari, negara ini nggak baik, negara ini sial, negara ini, tiap hari nggak akan bahagia. Ya. Kalau tiap hari dengerin orang berinisial R itu, saya R juga. Itu dia emang misinya, dia seorang filosof, wajar dia ngomong begitu. Antum kan bukan filosof, emang dia biasa mengubah pikirannya. Dan orang-orang seperti itu diperlukan di negeri ini. Kalau semua orang memuji pemerintah, penguasa, nggak seru hidup ini, nggak ada kemajuan di negeri ini. Bukan negara demokrasi namanya. Tapi nggak semua orang mengerti sebenarnya apa yang dia kalamkan. Dia itu lagi bersandiwara sebenarnya. Ya, kita aja yang udah seneng-senengan ya, wah nih seneng, kan enak ngeliatin orang tengkar-tengkar kan enak ya, ngeliatin orang perang mulut tuh seru, asik sekali ya. Jangan antum ketipu. Saya udah ketemu politisi yang bikin rusuh negeri ini. Saya tanya, bang, ente yang bikin rusuh negeri ini? Bukan saya ini diperintah. Wah, ternyata di belakang dia ada lagi ya. Saya tahu di belakang dia siapa ya. Gak mau salah juga dia. Kita bilang beberapa orang, ya kamu tanggung jawab yang sudah memecah belah umat Islam, masjid beberapa tahun tenggang ya. Akhirnya semua orang berpikir negeri ini gak beres, negeri ini gak beres, negeri ini gak beres ya. Padahal yang ngomong ini, dia ngomong gak beres, gak pernah dia papain ya. Itu masjid-masjid di mana-mana semuanya menghujat dan tidak ada satupun yang ditangkap. Saya mikir, kok masih bilang gak beres juga? Kok masih bilang kita dikekang juga? Persepsi. Maka saya mengajak, ayo bangun persepsi yang baik, bernegara, beragama ya. Kritik para pemimpin, tapi jangan hujat. Sibabul muslim fusuq, mencaci sesama muslim fasik. Benar gak? Ya, antum lebih alim dari wakil presiden gak? Ada yang lebih alim dari wakil presiden? Wakil presidennya siapa? Ma'ruf. Ya, ngeri Pak. Ya, agak mengerikan negara ini kalau antum macam-macam ya. Kalau dia wali Allah, doanya mustajab. Ya, antum baru kenal agama kemarin sore. Beliau tahun 70-an sudah jadi ulama. Ya, sudah jadi pejuang di salah satu partai Islam. Ya. Baik. Nah, saya bukan lagi bela-bela siapa, karena saya juga nggak nyoblos dia, kan? Saya cuma ingin mengajak, ayo bangun persepsi yang indah di negeri ini. Mau nggak? Ya, supaya kita tambah bahagia. Berwajah tuh nggak tegang-tegang amat. Ini wajahnya kayaknya tegang-tegang sekali. Ya, mulai bangun kebahagiaan. Ya, ada yang pernah tinggal di negeri Arab, Saudi aja. Antum buat majelis begini, datang polis. Datang polis Pak. Harus buat izin dulu, apalagi malam tadi itu ya. Di mana tempatnya? Pantai Gading. Ini malah polisinya datang, tentaranya datang. Kalau antum buat di Saudi, nggak usah jauh-jauh. Ulama kita bernama Syekh Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Dulu kakeknya, ayahnya adalah pengajar di Masjidil Haram. Nggak boleh lagi ngajar di masjid. Buat ngajar di masjid lingkaran begini aja, bisa berperkara dengan laskar, dengan askar, para polisi-polisi. Akhirnya beliau pindah dengan beberapa ulama ke daerah namanya Rusaifa. Kita kalau mau ke sana sekarang, itu ditanya dulu, ramai atau enggak? Kalau ramai enggak boleh. Al-Habib Zain bin Smith di Madinah, itu ulama kita, hijrah ke Madinah, salah satu yang mentaksis Rabita Alawiyah ya.
Rabitu Alawiyah ini kumpulan para Habib-Habib yang mendata nama Habib, siapa yang lahir, siapa yang meninggal. Al-Habib Zain bin Smith itu gak boleh bertamu. Ada orang tamu siang hari itu dipermasalahkan, maka orang kalau bertamu agak malam. Coba mau ketemu Kiai Lukman kapan aja boleh itu. Ini nikmat ya, nikmat sekali, alhamdulillah. Kita buat maulid tutup jalan, boleh nggak di sini? Tinggal ngomong Pak RW Pak RT beres, ya, masya Allah. Coba antum tinggal di negara tetangga, negara Arab, negara mana aja, wallahi demi Allah tidak ada yang sebebas negeri kita, nggak ada yang senikmat ini. Nikmatul hur, nikmat kebebasan itu mahalnya bukan main. Mau sangkarnya emas, dikasih makan lengkap setiap hari, tapi nggak boleh keluar. Mau? Kalau macam-macam tangkap, macam-macam ikat kaki. Mau begitu? Ya, paham maksud saya? Sangkar emas, fasilitas oke, tapi kebebasan berpikir tidak dikasih, kebebasan berbicara nggak dikasih. Mau? Ya, negeri ini sudah sangat bebas, alhamdulillahirabbil. Itu yang inisial R tadi, itu ngomong kemana aja, biasa aja. Bahkan dulu dia pernah ngomong kitab suci itu fiktif, dongeng apa kata dulu, nggak ada tuh yang demo dia. Hebat sekali ya. Negeri ini luar biasa ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya melihat perseteruan ini itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang belajar semantik ya, ada lagi macam-macam ilmu bahasa ya, dia akan membaca di situ ada satu nikmat yang dimulai dari zan ya, cara berpikir, konsep yang ada dalam diri ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, di riwayat lain hina dzakarani. Nah, pindah babnya. Tadi bab zan, keyakinan, persepsi. Sekarang pindah ke bab zikir. Aku membersamainya hina yazkuruni, di saat dia menyebut namaku. Aku membersamainya disebut dengan ma'iyah. Apa istilahnya? Istilah dalam ulama-ulama ahli zikir muraqabah, ma'iyah. Aku membersamainya jika dia menyebut-nyebut namaku. Udah terasa belum bersama Allah? Belum ya? Bismillah, izin minum dulu ya. Kalau nyebut-nyebut nama orang, nama kekasih, nama orang yang kita mau, belum tentu dia nyebut nama kita. Kiai pernah nggak bertepuk sebelah tangan? Sering. Kita mau dia nggak mau ya. Kita rindu dia tidak rindu. Sedih sekali Kiai. Stres. Yang jika dia disebut, dia menyebut kita, itu cuma Allah. Kegayung bersambut itu cuma mahabbatul ilah, hanya cinta kepada Allah. Dan yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang menyampaikan salam kepadaku, Allah kembalikan raddallahu alaihi ruhi, Allah hidupkan aku kembali. Ruh kalau dikembalikan hidup kan? Cuma hidupnya bukan hidup fisik, tapi al-hayah al-barzakhiyah, kehidupan barzakhi. Bahkan al-hayah ar-ruhiyah, kehidupan ruh yang bisa dirasakan oleh ahli ruh. Kita ini jika dominan di saat ini ruhani, kita akan menyaksikan kehadiran arwah. Makanya beberapa para sahabat menyaksikan Sayyidina Jibril turun, ada yang pingsan langsung. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyaksikan Jibril 2 kali. Ini dalil bahwa menyaksikan malaikat itu bisa di kalangan bukan nabi.
Ada kalanya malaikat menyerupai manusia. Lebih mulia malaikat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau malaikat ruhnya bisa terlihat seperti manusia, mungkinkah ruh Nabi Allah lihatkan seperti itu kembali secara ilmu akidah? Mungkin nggak? Mungkin aja ya. Maka ketika mereka para nabi Allah hidupkan lagi, lalu dikumpulkan di Al-Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, lalu mereka menjadi makmum Rasulullah, itulah semua para nabi dihidupkan dan jadi makmum Rasulullah SAW. Sahlah semua nabi jadi umatnya ya, sahlah semua nabi jadi umat SAW. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut aku, mengingat aku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Allah itu oleh para ulama dirinya diistilahkan dengan az-zat al-buhti, zatul buhti, maksudnya zat mutlak. Zat buhti itu bukan nama, itu istilah menyebut bahwa zat Allah tidak dapat dibayangkan. Ada beberapa orang menyebut zatul buhti itu nama Allah, itu tidak benar ya. Nama Allah itu beragam. Ada namanya al-asmaul husna, ada al-asma al-a'zam, ismul a'zam, ada isim sifat, ada isim af'al, ada isim zat, macam-macam nama itu. Yang kita baca selama ini baru al-asmaul husna. Al-asmaul husna berapa yang kita hafal? Ya kalaupun hafal ya, nggak hafal minimal ditempel lah di rumah ya. Al-asmaul husna yang 99 itu baru sebagian dari nama Allah. Waktu saya ke Jaro, ada Tuan Guru Jaro, Kiai Ahmad Sanusi. Ternyata dia punya mursyid, punya guru rohani, ketemunya di Saudi, di Haramain. Beliau guru tarekat namanya Rifaiyah, Sidi Ahmad Rifai, salah satu wali yang ahli sunnah, kuat sekali ahli sunnahnya ini. Syekhnya orang Suriah pindah ke Turki. Ketika nelfon, itu tempat zawiyah zikirnya di-shoot sama khadamnya. Sampailah ke nama, ada daftar nama, saya kira al-asmaul husna, ternyata nama-nama Syekh Ahmad Rifai. Jadi wali itu namanya banyak, ada gelar-gelar. Ini sebagai contoh, Nabi Muhammad itu namanya berapa di Dalail Kiai? Masih ingat ya? 200-an. Imam Suyuti menyebutkan lebih dari 600, bahkan lebih dari 700 nama Rasul. Maka wali-wali itu gelar dan namanya banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga ratusan. Saya ketemu seorang santri di Garut, beliau menyampaikan bahwa kami punya kiai, punya syekh, punya wali yang dia menyebutkan 100 nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Jika kita menyebut nama Allah, nama yang mana tinggal pilih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah akan menyebut kita dengan nama yang diberikan kepada kita. Siapa yang ngasih nama itu? Allah sendiri ya. Namanya nama kehambaan. Jika kita menyebutnya dengan Ya Rahman, dia akan manggil Ya Abdi, Ya Abdur Rahman, wahai hamba terkasih. Kalau kita memanggilnya Ya Razzaq, Allah akan memanggil kita Ya Abdur Razzaq, wahai hambaku, hamba sang maha pemberi rezeki. Dikasih oleh Allah nama, itu namanya nama kehambaan ya. Banyak istilah nama ya. Jadi menyebut Allah itu nama bukan? Maka Allah juga sebut nama kita dengan nama yang dia pilihkan, bukan nama yang dipilihkan orang tua. Kiai Luqman itu nama yang dikasih ayahnya. Jika beliau menyebut nama Allah, maka Allah akan sebut nama yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan nama itu dirahasiakan oleh Allah, diberitahukan kepada Rasulullah dan aulia-aulianya. Bahkan beberapa hamba Allah dikasih tahu lewat ilham, bahkan mimpinya. Ya, bahkan Imam Ibnu Sabi'in menyebutkan dalam risalahnya, dia di dalam risalahnya itu menyatakan bahwa Allah memanggil dirinya dengan sebutan Abdul Haq. Berarti ini suka zikir ya, hak gitu ya. Jadi Al-Haq nama Allah bukan? Ya, Al-Haq salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ingin menyebut nama Allah, ambil satu nama, disebut-sebut dalam hati. Dari semua nama itu, dari Al-Asmaul Husna, bukan nama yang lain, Asmaul Husna dulu. Nama yang paling mencakup semua nama adalah lafaz jalalah, yaitu Allah. Ar-Rahman, siapa yang bernama Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahim, Allah. Al-Kabir, Allah. Tapi Ar-Rahman bukanlah Rahim, maknanya lain. Ar-Rahim lain makna dengan Kabir. Jadi jika ada orang menyebut ya Allah, ya Allah, maka dia sedang memanggil semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan Ismul Jalalah, ya. Siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya, berarti hanya dia dan Allah yang tahu. Aku sebut namanya di dalam diriku, di dalam zatnya, berarti orang ini dirahasiakan Allah. Maka di sini ada dua jenis hamba. Ada hamba yang membesarkan namanya di depan makhluk, ada hamba yang menyembunyikan namanya di dalam dirinya. Ada hamba yang berwirid di tengah keramaian, ada hamba yang menyembunyikan wiridnya dari keramaian. Ini dua jenis hamba. Berzikir di keramaian, bahasa Arabnya jalwah, ya, berzikir dalam keramaian, dalam munculnya banyak orang. Sedangkan berzikir dalam kesunyian disebut khalwah, khalwat, jalwat, khalwat. Salah satu orang dari 7 orang yang akan dinaungi hari kiamat adalah orang yang mengingat Allah, yazkur rabbahu, mengingat Allah Ta'ala, lalu dia menangis, mengalir air mata dalam berzikir. Itu disebutkan di dalam hadis, sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zilluh, ya, 7 golongan yang Allah jamin keselamatannya di hari kiamat, di zaman yang tidak ada lagi bantu kecuali Allah dan syafaat Rasulullah. Salah satunya orang yang berzikir dalam khalwat, khalian, dia berzikir dalam kesunyian, ya. Tapi orang-orang yang berzikir kepada Allah, hatinya tidak pernah sunyi. Setiap malam menurut orang itu sepi, bagi dia itu ramai sekali, ya. Ketika hatinya menyebut nama Allah, wala dzikrullahi akbar, itu sudah lebih besar dari semuanya. Wa in dzaqarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairum minhum. Ini redaksi Imam Qutaibah. Siapa yang menyebut namaku dalam khalayak ramai, di majelis zikir, maka aku akan sebut-sebut namanya di keramaian malaikat, keramaian arwah-arwah para orang-orang beriman yang sudah wafat, yang barangkali lebih baik daripada mereka, para syuhada, para anbiya. Jadi nama-nama kita ini selalu disetorkan, yang nyetorin Allah sendiri. Wahai hambaku, malaikatku, wahai nabi-nabiku, wahai para syuhadaku, si fulan menyebut-nyebut namaku. Bahkan Allah berkalam khusus kepada langit, wahai penduduk langit, aku mencintai si fulan, fa'ahibbahu, hai Jibril, cintai dia. Umumkan kepada penduduk langit, ayyuha ahlas sama, wahai penduduk langit, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuhu, aku cinta kepada si fulan, hamba Allah yang suka menyebut nama-nama Allah, maka cintailah dia. Jadi diumumkan di langit. Inilah viral yang hakiki. Itulah artis Instagram langit, selebritis
rohani. Ya, mereka disebut-sebut dan nggak perlu. Ya. Kalau kita sekarang kan gini, follow back ya mas, gitu ya. Yang begitu itu cuma Allah, nggak perlu dikalamkan, langsung Allah yang akan menjawab. Ya, sebut namanya sekali, Allah sebut kita berkali-kali. Sebut sekali Allah sebut 10 kali. Sebut dia 10 kali Allah sebut kita 100 kali. Sebut 100 kali Allah sebut kita 1000 kali. Antum bayangkan orang yang nyebut-nyebutnya beribu kali, maka Allah menyebut dia beribu-ribu kali, berpuluh-ribu kali. Kalau Allah sebut-sebut sama dengan begini. Nih balik lagi sama Kiai Luqman, mumpung pas dengar dari teman nama Kiai Luqman waktu dulu masih jomblo, disebut-sebut sama si dia, seneng gak? Seneng. Kata orang Jawa, suwenu. Namaku disebut sama orang yang aku suka. Dia nanya-nanya, Kiai Luqman itu ini nggak jelas. Senang kita, baru yang nyebut siapa? Makhluk yang kita suka. Antum itu senang seseorang karena Allah teteskan sedikit jamalnya, keindahan pada diri orang itu. Kalau enggak, kita nggak suka sama dia, walaupun wajahnya cantik, walaupun wajahnya keren, gagah. Jamalnya ini, keindahan yang Allah percikan ke dalam diri orang itu membuat kita rindu. Namun ada yang disebut al-jamal al-muhammadi, keindahan nur Nabi Muhammad. Antum kalau lihat orangnya merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan ini lebih hakiki daripada rindunya Kiai Luqman tadi. Ada yang cici di belakang. Mantan apa? Disebut-sebut oleh Allah, ini yang bikin jantung berdebar. Jadi kenapa jantung kita kadang berdebar? Zikir, merinding, itu lagi disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengumumkan nama kita di penduduk langit sana. Nikmatnya bukan main, indahnya bukan main. Kawan saya diundang oleh orang yang dia nggak coblos dulu, senangnya bukan main, datang juga. Ya. Ada yang begitu nggak? Dulu kita lagi mahasiswa, demo teman-teman demo masa-masa SBY. Tuh diundang SBY, datang makan bareng, nggak tahu besok udah nggak demo lagi. Udah seneng dia. Itu zaman-zaman dulu ya. Saya nggak tahu sekarang karena sudah nggak jadi mahasiswa. Dulu teman saya tukang demo ini pas naik BBM apa kata dia? SBY kafir. Muncul ilmu kaidah baru dalam ilmu agama, naikin BBM kafir. Ya. Besok-besok hilang tuh nggak ada ya. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekat kepadaku shibran, sejengkal, aku mendekat kepadanya 1 zira'. Maksudnya apa? Siapa yang mendekat kepada Allah, menyebut namanya sekali, berapa kali Allah balas? 10 kali ya. Siapa yang menyebut dia 10 kali, kalian itu 10. Disebut Allah 100 kali. Begitulah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan menyambanginya, menjemputnya dalam bentuk berlari. Bukan berarti Allah perlu berlari. Allah itu bukan fisik, juga bukan non fisik. Kita ini tubuh fisik, bukan juga non fisik. Karena non fisik yang masih makhluk jasmani, dalam ilmu akidah benda disebut dengan jisim,
Benda itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang meter, ada yang tidak meter. Ya. Jism, jin itu punya tubuh nggak? Punya, namanya tubuh nariyah, tubuh yang tercipta dari api. Sedangkan tubuh kita tubuh turabiyah, dari tanah atau tiniyah. Ini tubuh ini sama-sama tubuh. Hatta malaikat tubuhnya disebut jisim nuraniyah, tubuh cahaya. Malaikat, kita, jin, syaitan sama, itu semuanya punya fisik. Jadi malaikat itu kalau ada perintah dari Allah turun, maka dia pindah dulu dari atas ke bawah, terbang ke bawah, pakai sayap dia terbang. Tetap pakai asbab, nggak ada yang terbang kayak Superman, itu nggak ada. Itu khayal-khayalan orang sono aja tuh. Ya, kolornya kebalik lagi di luar ya. Terus pakai kain, nggak bisa orang terbang begitu. Hatta malaikat terbangnya mesti ada sayapnya. Masa ada orang terbang nggak pakai sayap? Ada, bukan Superman dalam bahasa Inggris, tapi wali Allah. Wali Allah bisa terbang tanpa sayap. Yang datang kepadaku berjalan. Saya mau tanya, Allah bertempat nggak? Terus berjalan di sini maksudnya apa? Yang bermujahadah, berusaha datang kepada Allah, usahanya mungkin sedikit, Allah akan membalasnya banyak. Harwalah itu lari-lari kecil. Emang Allah fisik? Enggak. Maka Imam Ibn Ladban mengatakan, jika engkau sudah sepakat meyakini Allah bukanlah benda, bukanlah fisik, maka jika disebut Allah berjalan, Allah berlari, itu tidaklah masalah. Allah bersemayam di atas aras, Allah turun ke langit dunia, enggak masalah. Kenapa? Dia bukan benda. Maka kata turun bukanlah turun makhluk. Turunnya bermakna kedekatannya. Harwalah ini bukan berarti Allah lari-lari kecil, karena dia bukan fisik. Ya, jadi ulama-ulama ahlullah tidak perlu mentakwil teks, mereka cukup merasakan makna. Kenapa perlu takwil? Karena Allah bukanlah fisik. Itulah salah satu ajaran Imam Asy'ari, beliau tidak mentakwil. Itu kitab Al-Ibanah, serahkan maknanya kepada Allah. Beliau ambil ilmu ini dari Imam Junaid al-Baghdadi. Tapi ketika pindah ke Baghdad, di situ mulai banyak orang berdebat mengenai sifat-sifat Allah. Ya, lalu pindah lagi ke Basrah. Ketemulah orang-orang yang suka mentakwil, tapi takwilnya tidak benar. Maka dia kemudian meluruskan cara takwil. Muncullah kitab yang kedua. Ya, jadi itu Imam Asy'ari juga berubah-ubah. Berubahnya bukan di prinsipnya, tapi di metodenya aja. Ya. Mau baca hadis lagi? Satu lagi ya. Jam 6 nih. Satu hadis kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Umayyah. Kata Imam Muslim, saya punya guru namanya Imam Umayyah. Umayyah ini orang Basrah. Imam Muslim orang Naisapur. Naisapur ini sekarang di Iran. Dia mau dengerin hadis ini, berangkat dulu naik onta sampai ke satu negeri namanya Basrah. Basrah ini tetangganya Baghdad, dekat kota Baghdad. Ada satu kota tua namanya Basrah. Jadi sekarang antum enak, kita yang datang bacain hadis. Hadis ini dulu dijemput oleh Imam Muslim dari kampungnya, nggak pakai bis, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, pakai onta. Diambil dari gurunya bernama Umayyah ibn Bustam al-Aishi, wafat tahun 230-an, 232 Hijriah. Gurunya Umayyah mengatakan, aku mendengarnya dari guruku bernama Yazid, juga orang Basrah. Lalu Imam Yazid meriwayatkan dari Imam Rawh. Imam Rawh ini juga imam dari Basrah, dari Al-Ala, dari Abihi an Abi Hurairah, dari gurunya dulu mendengar dari Abu Hurairah waktu Abu Hurairah di Madinah. Jadi hadis ini sudah berpindah-pindah tempat.
Tapi adabnya dulu murid datangin guru. Kalau sekarang nikmat nggak? Saya cuma anterin doang kitab hadis ke antum kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Imam Muslim dari Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Hadisnya udah biasa kita dengar. Cuma yang kita dengar potongan belakangnya, depannya nggak dibaca. Nabi ini disebut asbabul wurud, sebab hadis ini muncul. Dulu beliau bersama sahabat jalan-jalan fi tariqi Makkah, di jalan-jalan Mekah. Mekah itu jalannya itu ada bukit-bukit jalan, bukit-bukit jalan. Jadi ada jalan di antara dua bukit, bahkan ada jalan di perbukitan. Kalau jalan di antara dua bukit disebut saniyah. Makanya ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melewati dua bukit, Saniyatul Wada itu namanya ya. Ketika jalan-jalan, nah jadi Nabi ini ngajar tidak hanya di masjid, lagi jalan, lagi rihlah, beliau ngajar murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Maka saya dengan sahabat-sahabat kita di Ribat, kami kadang-kadang nginep di tengah hutan semalam 2 malam, lagi di jalan bacain hadis. Ya, kita nggak formal-formal amat ya. Bajunya nggak begini, baju kaos ya. Baju kaos tapi baca kitab. Nikmatnya bukan main. Di tengah hutan biasa ada suara-suara alam, lalu kita sebut nama Allah, baca nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu gunung, famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Sampailah di suatu bukit. Semoga bukit ini masih ada di Mekah. Gunung ini namanya Gunung Jumdan. Nanti tanya sama orang Mekah, masih ada nggak bukit ini? Soalnya bukit Mina pun udah dihancurin, ya, udah dijadiin sekarang tempat kita tinggal, tempat kita mabit ya. Faqala siru hadha Jumdan, lewatilah kata Rasulullah bukit Jumdan ini. Sabaqal mufarridun. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tapi beliau kemudian menghubungkannya dengan zikir. Sabaqal mufarridun, sungguh telah lebih dahulu al-mufarridun. Sahabat Nabi orang Arab, dengar kata mufarridun, secara harfiah mufarridun orang yang menyendiri. Mufarrid, farrada yufarridu tafridan. Tapi mereka khawatir jangan-jangan lafaz ini lain makna, bukan makna secara bahasa. Maka mereka bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, apakah yang disebut mufarridun wahai baginda Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, az-zakirunallaha waz-zakirah, orang laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah ya. Lelaki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Tubuh ini ada jenis kelaminnya, tapi ruh kita tidak ada kelaminnya, karena ruh bukanlah fisik. Malaikat aja masih fisik nur, itu bukan lagi perempuan. Maka lelaki perempuan itu cuma jenis manusia dan jin. Malaikat pun yang sudah tinggi nggak begitu, apalagi ruh. Maka dalam berzikir tidak dibedakan lagi di sisi Allah. Ini yang berzikir laki atau perempuan disebut sama. Siapakah mufarridun ya Rasulullah? Yang dahulu sampai kepada Allah, yang dahulu sampai ke surganya Allah sebelum yang lain sampai. Di dunia dia sudah merasakan nikmatnya surga. Mereka adalah yang banyak sebut nama Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka saya mengajak siapapun yang hadir pagi ini ataupun yang mendengarkan kajian pagi ini, mulai hidupkan yang namanya al-wirdul asas, wirid asasnya Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Apa wirid asasnya? Dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ya. Lalu Nabi suka mengatakan ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi sebelum zikir Nabi mengatakan juga lallahu asyaddu farhatan ya. Allah sangat suka, sangat senang kepada orang yang siapa? Kepada hambanya yang tabah, yang bertobat. Maka mulai dari istighfar 100 kali.
Ya, istighfar berapa kali? 100 kali. Ini amalan Nabi. Kenapa dimulai syahadat? Jangan-jangan tadi hati kita kufur, maka kita setiap mau zikir perbarui syahadat, setiap kali mau sholat perbarui syahadat, setiap mau sedekah perbarui syahadat, setiap kali baca Quran perbarui syahadat. Khawatir tadi di jalan dalam berpikir pikiran kita ada kufurnya, minimal kufur nikmat, walaupun tidak sampai kufur murtad. Jadi dimulai dengan apa? Syahadat. Lalu apa tadi? Bersihkan dulu wadah yang mau zikir, bersihkan supaya dia nyaman. Istighfar yang kami terima dari guru kami tadi, guru saya Abu Ya Hasan Al-Basri, itu berzikir mengistighfarkan satu persatu anggota, mulai dari ubun-ubun, pandangan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya. Satu sel darah, satu tetes darah, satu sel di tubuh ini diistighfarkan semua. Lalu pindah ke istighfar dosa qalbu, maka gak sempat lagi ngitung, mungkin sudah lebih dari 100. Lalu yang ketiga, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir paling tinggi la ilaha illallah, minimal juga 100. Beberapa masyayikh mengijazahkan dengan angka unik sesuai dengan nilai dari lafaz la ilah secara ilmu huruf dan adat, yaitu 165. Ya, saya dapat juga ijazah ini dari jalur beberapa masyayikh di Pulau Jawa dan juga dari orang-orang Arab tertentu. Apalagi setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikirnya hararah, ada nuansa panasnya. Maka kalau zikir la ilaha illallah itu kayaknya panas, ya, dia mesti ditawar kembali. Penawar hararah panasnya zikir hanyalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bacalah minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berapa? 100. Lalu ditutup dengan subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Dalam hadis Muslim juga, ya, kita nggak usah buka, disebutkan subhanallah bihamdi subhanallahal azim adalah satu pohon di surga. Pohon di surga itu satu pohon 100 tahun jalan baru selesai di ujung rindang ininya. Apa? Canggahnya apa namanya? Rantingnya, ya. Kalau bahasa Canggah itu bahasa Padang itu, ya. Jadi ranting-rantingnya ini semuanya itu punya bawa semacam zil, bayang-bayang, ya, yang sejuk di bawahnya. Orang kalau melewati di bawahnya menikmati pohonnya, menikmati sejuknya. Kalau ada angin melewati dan masuk ke sela-sela ranting dan daunnya, maka terdengarlah bunyi musik paling indah, yang lebih indah dari semua musik yang ada di dunia. Jadi di sana tuh nanti artis-artis kehabisan pekerjaan. Ya, kenapa? Mereka disuruh menikmati musik surgawi. Angin mengenai daun pohon berbunyi indahnya bukan main. Tapi kalau didengar-dengerin isinya memuji Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, memuji Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa zikir tadi? Syahadat, istighfar, la ilaha illallah, salawat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalau kita tanam satu, baca satu, Allah tanam satu pohon. Kalau bapak ibu sudah nanam bertahun-tahun, itulah konglomerat surga, ya, yang punya 100 hektar sawit, kaya nggak? Kaya. Ini kita punya ribuan hektar pohon surgawi, itu konglomerat akhirat, ya. Mau kaya di akhirat walaupun kere di dunia. Saya ijazahkan mengamalkan zikir ini, disebut al-wirdul asas, dan dikumpulkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Saya ambil ijazahnya dari guru kami Al-Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Beliau salah satu mursyid
dalam thariqah Syaziliyah dan beberapa thariqah yang lain. Ini khusus wiridan Nabi yang dipakai oleh imam ini. Ajaztukum kama ajazani syaikhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersaksi, Engkaulah pencipta kami. Ya Allah, kami bersaksi, kami adalah hamba-Mu yang hina, tercipta dari zat yang hina. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Wahai baginda Nabi Muhammad, kami bersaksi Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Berikan ya Allah kebahagiaan bagi kami zahir dan batin, dunia dan akhirat. Berkahi kami, keluarga kami, negara kami.